Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitih Hadrati Sultanil Awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhayat Kiai Ilyas Ruhayat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhayat Cipasung Umat Tengku Toha Karawang Umat Bagus Bakri Sempuru Abu Yatim Yati Banten Abu Syairu Amarta Majahid Abdul Salam Cirebon wa ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Bahdausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan walidayya ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa mendengar nyanyian burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Kita masih diberi umur panjang, sehat walafiat, masih bisa menikmati secangkir kopi, segelas air putih, sebatang rokok, semangkok bubur dan sepiring nasi uduk. Ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku jemaah Facebook rahimakumullah yang pagi hari ini sudah standby di depan HP-nya masing-masing. Bil khusus kepada Kang Mus Irama ya, yang selalu Cipidud ngaji ngopi udud. Ada Pak Ustadz Farid ya, ada Ustadz Yusuf Bakhtiar, ada Haji Iskandar, ada Haji Dadang, ada juga teman-teman saya alumni Cipasung, Kang Sya'roni ini, Ketua Lajisnu PCNU Kota Bandung. Terima kasih Kang Oni. Ada juga Sekjen MPP KAC keluarga alumni Cipasung, Mang Din Mulyana alias Mang Din Ibrahim yang punya Purwakarta ya. Ada haji yang paling mabrur di dunia tentunya, yaitu Haji Iskandar bersama dua pengawal setianya, Ucup dan Uceng ya. Terima kasih semua yang hadir. Ada teman-teman saya di PCNU Kerawang, di teman-teman Ketua MWC, ada juga Cak Fauzi nih, alhamdulillah sudah hadir ya. Ini junior saya ini ada Ustadz Purkon Taufik ini di Cipasung ya, yang masih di Cipasung. Terima kasih sudah bisa hadir melalui akun Facebook saya. Ada Haji Dendi Yuda, ini MA Minantu Ajengan di Cipasung. Semoga keluarga besar Cipasung sehat-sehat selalu. Mobil khusus guru kita Mukarram Kiai Abun Bunyamin Ruhayat, panjang umur Kiai, sehat walafiat. Dan tentunya kita berharap berkah dari beliau ya.
Neng Yanti ya, ponakan saya di Tangerang, juga standby nih. Semuanya saja jemaah Facebook rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemarin Imam Ghazali memberikan penafsiran kepada ayat Al-Humazah, ayat 1 surat Al-Humazah ini. Ay asyaddul azab lil humazah alladhi yu'ibuka fil ghaib wal lumazah alladhi yu'ibuka fi wajhik. Siksa yang amat berat bagi pelaku humazah, yaitu orang-orang yang menggunjing keburukan saudaranya fil ghaib, ketika tidak ada di hadapannya. Sedangkan wal lumazah alladzi yu'ibuka fi wajhik, orang yang mencela, mencaci maki di hadapan kita. Dua-duanya itu dicap oleh Allah wail, ay asyaddul azab, siksa yang sangat amat berat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Asbabun nuzulnya berkenaan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah ini bangsawan Quraisy, sangat terhormat, kaya raya, kemudian orangnya juga suka hura-hura. Dia tidak ingin ada orang yang lebih dihormati melebihi dia. Maka Walid bin Al-Mughirah ini adalah termasuk golongan orang-orang yang menentang dakwahnya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walid bin Al-Mughirah ini juga adalah orang yang berperan untuk membangun Ka'bah. Sebagian hartanya, sebagian besar dari pembuatan Ka'bah itu diambil dari harta Walid bin Al-Mughirah. Tetapi itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mendoakan orang yang tidak menerima dakwahnya untuk celaka. Beliau juga tidak pernah memusuhi keluarganya, memusuhi anak cucunya. Beliau tidak ingin Walid bin Al-Mughirah, tidak ingin Abu Jahal, tidak ingin Abu Lahab, keturunannya itu dihancurkan oleh Allah. Dan alhamdulillah, berkat kesabarannya itulah maka anak-anak mereka yang walaupun bapaknya adalah para penentang Kangjeng Nabi, akhirnya anak-anaknya justru berbalik arah menjadi para pahlawan Islam, pahlawan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menjadi panglima perang pada zamannya yang sangat fenomenal. Antara lain adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini beliau adalah anaknya Walid bin Al-Mughirah. Nah, Walid bin Al-Mughirah ini kan yang tabun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin fi wujuhihim. Dia sampai berani mencaci maki, mencela, nyare kanan lah, ya, nunjuk-nunjuk Kangjeng Nabi dan kaum muslimin yang sudah bersama Kangjeng Nabi waktu itu di depan wajahnya, di hadapan orang-orang Quraisy. Dia pernah
menghina Nabi secara langsung, juga pekerjaannya memprovokasi orang untuk tidak ikut agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir setiap saat, hampir setiap hari ada kesempatan ngobrol dengan orang Quraisy, maka dia akan ceritakan keburukan-keburukan Kangjeng Nabi dalam versinya dia, tentunya ya. Muhammad ini begini, Muhammad ini begini, dan seterusnya di hadapan orang-orang Quraisy waktu itu. Maka turunlah ayat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Sangat amat besar azab, siksa yang Allah akan turunkan bagi para pengumpat dan bagi mereka para pencaci maki. Wa yajuzu ayyakuna sabab khasan wal wa'id aman. Katanya Imam Ghazali, komentar beliau, mungkin, boleh saja sebabnya itu khas. Ini berkaitan ayat wailul likulli humazatil lumazah ini berkaitan dengan Walid bin Al-Mughirah. Asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun? Dan karena ayat ini menjas bahwa Walid Al-Mughirah adalah orang yang berhak mendapatkan azab dari Allah. Wal wa'idu aman, akan tetapi ancaman ini ya berlaku juga am. Ayat ini mengandung ancaman secara umum bagi siapa saja para penggunjing, para pencela, para pengumpat, ya, itu pasti mendapatkan asyadul azab ini, pasti dicap sebagai wail, orang-orang yang celaka. Oleh karena itu maka mari kita jaga lisan kita dari perbuatan humazah dan lumazah, dari perbuatan ghibah dan namimah. Fal wajib alal mughtab, maka wajib bagi orang yang mengumpat, menggunjing, pelaku ghibah ya, ayandama wa yatuba liyakhruja min haqqillah. Hendaklah orang yang ghibah ini menyesal, ya, menyesal dalam hati, wa yatuba, dan bertobat, liyakhruja min haqqillah, supaya keluar dari hak Allah. Karena kalau ketika kita melakukan ghibah, berarti kita itu melanggar larangan Allah. Allah melarang kita melakukan ghibah, Allah melarang kita suuzon, Allah melarang kita melakukan namimah, Allah melarang kita kikir dan lain sebagainya. Ketika larangan-larangan tersebut kita, maka berarti kita sudah berdosa kepada Allah. Dan jangan lupa bahwa dosa ghibah itu, namimah itu, suuzon itu juga berkaitan erat dengan hak adami. Oleh karena kata Imam Ghazali, oleh karena itu kata Imam Ghazali, summa yastahillal mughtab liyuhillahu fayakhruja min mazlamati. Hendaknya orang yang melakukan ghibah itu minta halal. Istahalla yastahillu itu dari kata-kata halla yahillu dimasuki wazan istaf'ala yastafilu, jadi minta halal, minta dihalalkan si mughdab ini kepada mughdab yang lain. Jadi ada isim fa'il dan isim maf'ul yang diucapkannya sama padahal asalnya berbeda, termasuk ini mughdab. Dari kata ightaba yaghtabu ightiyaban, bahwa mughtabun wa dzaka mughtabun. Jadi dua-duanya mughtab, padahal yang isim fa'il bahwa mughtabun itu asalnya bahwa mughtayyibun, sedangkan isim maf'ul wa dzaka mughtayabun. Setelah melalui proses elal, maka jadilah bahwa mughtabun
wa dzaka muktabun. Nah, jadi orang yang melakukan ghibah hendaklah dia menyesal, minta bertobat kepada Allah supaya Allah memaafkan dosanya karena dia telah melanggar larangan dari Allah. Kemudian tidak cukup itu saja, tapi dia juga harus wajib minta dihalalkan, minta maaf sama orang yang telah dia gibah itu, telah dia gunjing itu. Saya mohon maaf, kata Ucup kepada Uceng. Ceng, saya mohon maaf kemarin saya ngobrolin kamu, ngomongin kamu bahwa kamu itu gini. Kamu itu mirip Aliando yang sedang kabebeng. Nah, itu seharusnya Ucup ngomong sama Uceng kalau memang Ucup ini telah melakukan gibah kepada Uceng. Minta maaflah kamu Cup kepada Uceng, ya. Untuk apa itu? Agar Uceng menghalalkan dan nanti Uceng memaafkan, dan setelah itu maka fayakhruja min mazlamati. Hak adami sudah tidak ada urusan lagi. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan hak adami itu tidak cukup kita istighfar minta ampun kepada Allah, akan tetapi harus memberanikan diri, ya, untuk minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Kalau yang dizoliminya 1-2 orang sih masih mudah, tapi kalau yang dizoliminya itu banyak orang, 1 kampung, 1 kabupaten, 1 provinsi, 1 negara, wah, ya ini harus terbuka di hadapan seluruh masyarakat yang pernah kita zolimi itu. Masya Allah, berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ightaba akhahul muslim hawwalallahu wajah ila duburihi yaumal qiyamah. Siapa yang menggunjing saudaranya sesama muslim, maka Allah akan merubah, menggantikan wajahnya, memindahkan wajahnya ila duburihi, ke duburnya. Jadi dibalik, huluna jadi adina bujur, wajahnya di dubur, sementara dubur Allah. Jadi orang yang suka menggunjing itu nanti di alam mahsyarnya di hari kiamat, duburnya pindah ke atas, ya, diganti wajahnya itu sama. Itu bisa dibayangkan itu. Wayan bagi li sahibil ghibah ay yastaghfirullah ta'ala qabla al-qiyam minal majlis. Hendaknya orang yang melakukan ghibah itu mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah qabla al-qiyam minal majlis, sebelum berdiri, sebelum bubar dari sebuah majlis, dari tempat duduk. Wa qabla antasila ilal mughtab, sebelum ghibah ini sampai kepada orang yang kita omongin. Misalnya saya dengan Haji Kandar ngomongin Uceng, nah, kemudian di sebuah warung kopi lah, maka setelah kita sadar bahwa saya dengan Haji Kandar ini berdosa setelah ngomongin Uceng, maka hendaknya saya dengan Haji Kandar istighfar, astagfirullahaladzim, maafkan ya Allah, saya telah melakukan ghibah kepada saudara saya Uceng. Nah, begitu ilal mughtab li'annahu idza taba sahibul ghibah qabla wusul ilal mughtab tuqub bila taubatu.
karena yang di diomongin ya, sampai gibahnya ini, berita bohongnya ini sampai kepada orang yang kita omongkan, cukup bila taubatu, kalau kita sadar buru-buru, astagfirullahaladzim, saya sudah melakukan gibah ini, maafkan. Tapi ya apa, di majlis itu juga, di tempat duduk itu juga, kalau lagi ngeriung ya, ada 2-3 orang, kita lagi ngomongin orang yang nggak ada di hadapan kita, ngomongin orang lain, maka sebelum kita berdiri dari majlis itu, kita istighfar. Kita kok ngomongin orang ya, astagfirullahaladzim, maafkan kami ya Allah, kami sudah melakukan. Menurut Imam Ghazali, kalau itu dilakukan sebelum bubar majlis, maka Allah terima tobatnya. Amma idza balagatsu fala yurtafa'u anhul ismu bitaubah ma lam yaj'alhu fi hillin. Ya, kalau sudah bubar, sudah beberapa hari, kemudian kita tidak istighfar kepada Allah, tidak minta ampun, fala yurtafa'u anhul ismu bitaubah, maka dosanya tidak cukup dengan taubat saja. Malam yaj'alhu fi hillin, kalau memang belum dia minta halal kepada orang yang diomongkannya. Ini agak unik ini ya. Kalau kita lagi ngomongin orang lain ya, sebelum bubar istighfar dulu, astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan saya sudah ngomongin dia. Kalau yang diomonginnya 7 orang ya sebutin, saya maafkan ya Allah, saya sudah ngomongin Haji Dadang, Haji Kandar, Ucup, Uceng, Ustadz Farid, Ustadz Yusuf, sama satu lagi Aki Udin. Sebutkan itu. Nah, astagfirullahaladzim, minta maaf, maka nanti Allah itu akan menerima taubatnya, karena ghibahnya belum sampai kepada orang yang kita jadikan objek ghibah itu. Kenapa demikian? Nah, ini perumpamaannya ini. Wa dzalika idza zana bimra'atin laha zaujun wa balaghahul khabaru la yurtafa'u bitaubah ma lam yaj'alu fi hillin. Nah, seperti halnya orang yang berzina dengan seorang perempuan yang punya suami. Orang melakukan zina dengan istri orang lain. Kemudian sampailah berita itu bahwa si fulan telah berzina dengan istrinya, maka la yurtafa'u bitaubah. Ya, nggak bisa dia taubat walaupun dirajam sekalipun ya, kalau suaminya tidak memaafkan, karena ini ada hak adami, dia sudah milik suaminya, malam yaj'alu fi hillin, jadi tetap saja harus minta dihalalkan kepada suaminya, karena istrinya itu sudah dizinahi sama orang itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, demikian juga ghibah. Jadi beginilah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik alam semesta, pemilik semua makhluk. Betapa dalam tanda petik ya, betapa tersinggungnya Allah ketika makhluk yang dia ciptakan itu justru dijelek-jelekan sama orang, sama kita. Emang yang membuat dia kikir siapa? Emang yang membuat dia judes siapa? Emang yang membuat dia angkuh siapa? Emang yang membuat dia jelek siapa? Membuat kulitnya hitam siapa? Yang membuat bibirnya doer siapa? Kan Allah. Apalagi kalau berkenaan dengan fisik ya, yang membuat pendek, membuat tinggi, gemuk, kurus, itu kan bukan ciptaan manusia, tapi itu kehendak Allah. Kalau logikanya begini, saya nulis saja sebuah puisi umpamanya, kemudian disodorkan sama Aki Udin. Kata Aki Udin, wah puisi kamu jelek, pasti saya tersinggung dong, karena yang buat puisi itu saya.
Ya, ini bukan membandingkan makhluk dengan Khalik, enggak sama sekali. Ini supaya kita paham Allah yang membuat kita, yang menjadikan semua manusia ini. Maaf ini para pemirsa, ada gangguan ya, jemaah Facebook, ada gangguan teknis. Wifi saya yang bermasalah. Ya. Duh. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Nanti dilanjutkan besok ya. Ini. Jadi intinya, kesimpulan sebelum orang yang melakukan ghibah hendaknya dia minta maaf kepada orang yang digibahinya. Ya. Wa amma tarkus shalah wa zakah wa shaum wal hajj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.